Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mempunyai seorang rekan imam, sudah lanjut usianya tapi masih sehat sekali. Dia sangat saya kagumi, terutama karena fokus hidupnya, seluruh hidupnya terfokus pada membantu orang lain, terutama membantu yang berkekurangan. Dan ketika saya perhatikan, ketika dia membantu, seringkali justru dia yang paling diuntungkan. Menurut saya bukan seringkali, tetapi selalu nampaknya. Karena saya belum melihat ketika dia membantu, kemudian dia tidak mendapatkan berkat. Salah satu yang sungguh-sungguh membuka mata saya adalah peristiwa tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia, mungkin juga di dunia. Lalu ada kemungkinan ada bahaya kelaparan. Waktu itu bunga bank sampai 70% atau apa begitu. Dan kemudian diperkirakan kalau tidak ada tindakan secara khusus, kemungkinan akan terjadi kelaparan di beberapa kantong kemiskinan di Pulau Jawa. Maka ada perhitungan ini itu, lalu disimpulkan kalau bisa mendistribusikan secara gratis 27.000 ton di daerah Jawa, terutama di bagian-bagian yang memang mengalami dampak terbesar terhadap krisis ekonomi, maka kemungkinan kelaparan, krisis pangan akan teratasi. Dan ternyata banyak donor yang mau membantu menyediakan 27.000 ton beras itu beserta biaya transportnya. Namun donor-donor itu mencari orang atau lembaga yang sungguh-sungguh kredibel, bisa dipercaya, dan punya kemampuan untuk mendistribusikan 27.000 ton itu secara merata, ternyata sulit. Maka kemudian rekan imam saya ini mengajukan proposal. Dan rupanya dengan segala macam proposal yang dia ajukan, dia dipercaya untuk mendistribusikan bantuan itu. Dan memang bantuan didistribusikan secara adil, merata, tepat sasaran, bekerja sama dengan masyarakat, dengan lurah, dengan RT, dengan camat, segala macam. Dan pada waktu itu terbagilah secara merata dan adil sumbangan untuk mengatasi krisis pangan itu. Dan karena ini 27.000 ton beras itu terbagikan secara rata, dia kemudian ternyata mempunyai kendaraan, karena kebetulan dia mempunyai usaha untuk karyanya, truk-truk untuk mengangkut pasir dan sebagainya, maka biaya transportasi itu dia simpan karena kemudian menggunakan kendaraan yang dia punya. Dan ketika semua sudah dibagikan, dia tidak mengambil sama sekali, sungguh-sungguh itu sampai ke sasaran, dia malah untung biaya transport itu. Karena transportnya menggunakan truk yang dia punya. Membantu orang iya, tidak korupsi iya, adil, merata, sungguh-sungguh terjadi, dan dia untung. Itu yang membuka pikiran saya. Ternyata kalau kita menolong orang lain, pertama-tama yang untung itu kita. Karena itu kemudian sejak saat itu saya fokus setiap hari saya punya niat baik untuk menolong orang. Dan rupanya itu sesuai dengan misi atau cita-cita Tuhan Yesus sendiri. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dan ternyata dengan menolong, yang pertama-tama diuntungkan tuh saya sendiri, kita sendiri. Kalau kita membantu orang, yang kita bantu itu mendapat nilai tambah hanya 20%. Tetapi 80% itu saya sendiri. Meskipun bukan dengan sengaja. Tetapi seperti
hasil sampingan dari menolong orang yang untung ya kita dan ternyata lebih besar. Tadi yang saya sampaikan rekan imam itu hanya sekedar contoh yang kelihatan. Keuntungannya seringkali bukan pertama-tama finansial, tetapi berkat berlimpah. Kalau kita menolong orang, pertama-tama kita merasa feel good, merasa nyaman karena sudah berbuat baik. Dan akhirnya juga orang yang kita tolong mengingat jasa-jasa kita. Bahkan seringkali bukan maksud kita, tetapi mereka merasa berhutang budi. Pada akhirnya justru yang diingat orang bukan apa yang kita dapat, tetapi yang kita berikan. Nilai tambah yang kita berikan kepada orang itu yang diingatnya. Karena itu juga ini menjadi ukuran di dalam Matius 25. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Justru kebaikan itu yang diingat, bahkan diingat oleh Tuhan. Dan memang pada akhirnya yang diingat bukan wajah yang ganteng, bukan wajah yang cantik, bukan apa yang kita miliki, tetapi nilai tambah apa yang kita berikan kepada orang lain. Apa yang kita dapat itu bukan urusan orang lain, orang tidak pikir sama sekali kita dapat apa. Tetapi yang kita berikan kepada orang itu yang diingatnya terus-menerus. Karena itu setiap hari harus kita berusaha mengawali dengan penuh syukur dan sukacita dan punya niat baik untuk berbuat baik meskipun kecil. Karena kemudian itu yang justru mendatangkan berkat. Kalau kita kerjakan setiap hari, maka kita berkatnya juga dapatnya setiap hari. Tapi jangan dibalik. Kita mau dapat berkat, maka berbuat baik. Tidak, itu otomatis tidak usah seperti itu. Berbuat baik saja. Dengan sendirinya kita merasa menjadi lebih baik, kita merasa bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, datang untuk melayani. Karena itu yang kemudian membuat kita sendiri mendapatkan berkat. Apapun berkatnya, kelimpahan, apapun kelimpahannya. Dan kalau itu kita lakukan setiap hari, kita lakukan sebaik mungkin, the best yang kita bisa, maka sepanjang hari, besoknya kita akan merasa lebih baik, besoknya menjadi lebih baik, dan seluruh hidup kita menjadi lebih baik. Tapi Romo, kalau kita membantu orang terus, kapan kita mengerjakan apa yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kita? Menurut saya, melakukan kebaikan, menolong orang lain tidak harus dipisahkan dengan kebutuhan kita. Bahkan itu dijadikan kebutuhan kita. Dan kita bisa melakukan kebaikan itu dimanapun. Di rumah, fokus melayani, menolong, melakukan kebaikan. Maka rumah menjadi lebih nyaman. Di pekerjaan, kita tidak harus meninggalkan pekerjaan lalu khusus menolong orang. Tidak harus. Di pekerjaan kita juga fokus menolong orang. Mengerjakan yang kita kerjakan tetapi yang bisa menolong orang. Dan kalau kita memberikan yang terbaik dari pekerjaan yang kita kerjakan itu sudah menolong orang lain. Apalagi kalau kemudian kita dengan memberikan waktu lebih untuk membantu menyelesaikan orang lain, memberi nilai tambah kepada orang lain. Maka kita yang sungguh-sungguh mendapatkan berkat, keuntungan, rasa nyaman, feel good. Dan juga akhirnya kita juga yang menjadi lebih percaya diri. Tapi Romo, kalau saya tinggal dengan pasangan yang sungguh-sungguh menjengkelkan sekali, bagaimana Romo? Tetap fokus menolong, membantu. Pertama, pasangan itu kan Anda sendiri yang milih. Dan janji mau mencintai seumur hidup tanpa syarat. Minimum Anda setia pada janji. Itu adalah kebaikan yang Anda berikan. Dan you feel good. Meskipun kadang-kadang tidak nyaman karena menerima ketidakadilan. Tidak apa-apa. Tapi paling tidak Anda adalah orang hebat yang setia pada janji. Dan Anda juga yang merasakan rasa sukacita itu. Daripada protes, ngomel,
bersungut-sungut tidak membuat Anda merasa nyaman. Tetapi setia pada janji, tetap melakukan kebaikan, bahkan fokus menolong, bahkan dalam situasi yang tidak nyaman, Anda kok tetap yang merasakan rasa nyaman itu. Feel good. Tetap setia pada janji. Dan merasa bahwa tetap Anda berkenan kepada Allah. Dan Anda orang hebat loh, yang bisa setia pada janji. Anda adalah orang yang bisa diandalkan. Lihat, kalau fokus pada kebaikan, akhirnya tetap kita yang akan mendapatkan kebaikan. Memang kita bisa hidup dari apa yang kita dapat. Tetapi kita hanya bisa berhasil, bahagia dengan apa yang kita beri. We live from what we get, but we are successful from what we give. Melayani. Karena itu Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan pada akhirnya yang kita kenang adalah orang-orang yang penuh dengan pelayanan, murni pelayanannya. Tuhan Yesus memberikan dirinya sepenuhnya, melayani kita, menyerahkan nyawa untuk kita. Kita tidak pernah bisa lupa. Bunda Maria terus mendoakan kita. Kita tidak bisa lupa. Menjadi ibu kita. Dan banyak kita bisa menyebutkannya dengan mudah. Ibu Teresa dari Kalkuta, Mahatma Gandhi, orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan diri. Itu pada akhirnya yang kita kenang. Dan itu juga yang membuat kita merasa nyaman. Maka bangun pagi harus dengan penuh rasa syukur dan sukacita, dan kemudian punya niat baik untuk menolong orang lain, memberi bantuan. Karena dengan cara itulah kita sungguh-sungguh menemukan makna dan sukacita dalam hidup ini. We live from what we get, but we are happy, we are successful from what we give. Terutama karena kita sudah lebih dulu dicintai oleh Tuhan, sehingga kita punya energi untuk melakukan kebaikan itu. Karena itu handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.